bahwa sesuatu yang akan kita sesali adalah hal-hal yang tidak pernah kita capai. Justru kita akan menyesali atas apa yang tidak kita berikan. Gara-gara ibu kasih motor Damar jadi seperti ini kan? Hah? Damar itu bisa punya motor, itu gara-gara aku, uang aku. Kamu itu jadi suami gak pecus. Setiap penyesalan adalah pelajaran, meski dikubur dalam kesedihan. Aku sudah berusaha menjadi yang terbaik buat kamu, buat Damar. Salah aku apa, Tik? Karena aku tuh udah gak cinta sama kamu. Kalau kamu memang gak bahagia hidup sama aku, hari ini juga aku ceraikan kamu. Di saat kondisi keuangan keluarga kami berjalan normal, Mbak, suami selalu dapat orderan mengantar barang. Tiba-tiba saja kami mendapat musibah, Mbak. Musibah apa, Mbak? Suami saya kecelakaan. Saat itu, saya syok melihat kondisi suami saya yang terluka parah dan sempat mengalami koma beberapa hari, Mbak. Disitulah saya benar-benar kalut. Saya harus menyiapkan biaya untuk keperluan pengobatan suami. Ditambah, saya pun harus mengganti kerusakan barang-barang. Saya sempat putus asa, sampai akhirnya saya terpaksa menjual mobil suami saya, Mbak. Pak, ini Pak. Ya, saya cek dulu ya Bu ya, surat-suratnya. Ini udah sesuai ya Bu ya. Ini uangnya, silakan Ibu hitung sesuai kesepakatan kita. Ya Pak, udah sesuai kok. Baik Bu, kalau gitu mobilnya saya bawa ya. Permisi Bu. Bu Sartika. Iya Bu. Jadi gini Bu, anak saya kan baru aja disunat. Minggu depan saya itu rencananya mau adain selamatan. Boleh nggak saya pinjam uang sama Bu Sartika? Tapi Bu, nggak banyak kok Bu. Cuma 5 juta aja. 5 juta? Iya Bu, saya butuh banget uang segitu. Nanti selesai acara, saya janji, saya pasti balikin ke Ibu. Saya nggak akan bohong Bu. Tolongin ya Bu ya. Ya udah deh, saya pinjemin. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Bu. Saya janji, saya pasti balikin ke Ibu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Jadi, di saat Mbak lagi kesusahan, Mbak justru bantu dengan meminjamkan uang pada tetangga, Mbak. Iya, Mbak. Wah, Mbak hebat sekali ya. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah tetangga mengembalikan uang itu seperti yang dia janjikan? Malah tetangga saya itu memberikan saya tambahan uang. Wah. Loh, kenapa Mbak? Kok Mbak kelihatan sedih? Justru tambahan uang dari tetangga saya yang membuat saya berbuat jahat.
Ini Bu, saya kembaliin uang pinjaman. Sekalian sudah saya lebihin, tapi nggak banyak sih Bu, cuma 200.000. Kok malah dilebihin sih Bu? Nggak usah. Nggak apa-apa Bu, hitung-hitung uang terima kasih karena Ibu kan minggu kemarin udah mau pinjemin saya. Iya Bu, makasih ya. Kalau gitu saya permisi pulang ya Bu, udah malam soalnya. Oh, Ya udah. Pokoknya sekali lagi saya terima kasih banyak sama Ibu. sama-sama Bu Anti. Assalamualaikum. Wah, boleh juga nih minjemin uang ke orang tapi ada lebihnya. Kalau kayak gini, aku bisa cepet kaya. Entah apa yang merasuki pikiran saya pada saat itu, Mbak, dengan memberikan pinjaman pada banyak orang yang dikenakan bunga dan denda, Mbak. Kamu mau pinjem berapa, Budi? 1 juta aja, Bu. Tapi kamu tahu kan, kalau pinjemin sama saya ada bunganya 10%. Kalau jatuh tempo, sehari 100.000. Dan plus bunganya. Setuju, Bu. Ya udah, tunggu ya. Ternyata ide jahat saya berjalan dengan mulus. Banyak warga yang pada minjem uang ke saya. Meski saya kenakan bunga dan denda, saat itu saya benar-benar terbuai dengan penghasilan yang menggiurkan menjadi rentenir. Jadi ide jahat yang Mbak maksud itu adalah Mbak menjadi rentenir. Pak Budi, kok segini sih? Mana bunganya? Mohon maaf, Bu. Untuk bunganya saya minta waktu. Sampai kapan? Minggu depan saya lunasi, Bu. Tapi bunganya 2 kali lipat ya. Iya, Bu. Tapi kalau kamu nggak bayar, aku bakal ambil barang-barang kamu di rumah. Astagfirullahaladzim. Bu, sini Bu, sebentar. Oh, jadi Ibu selama ini bohongin Bapak, hah? Oh, Pak, aku bisa jelasin. Ibu bilang bisnis pakaian sama Bapak, tapi ternyata apa? Ternyata Ibu jadi rentenir. Ya Allah, Bu. Kenapa Ibu melakukan perbuatan dosa ini, Bu? Kenapa? Hah? Aku ngelakuin semua ini juga gara-gara kamu. Loh, kenapa Ibu jadi nyalahin Bapak? Hah? Gara-gara Bapak kecelakaan. Hidup kita itu kesusahan. Emangnya, uang yang Bapak kasih ke kita itu bisa mencukupi kebutuhan? Enggak. Kalau kamu merasa Bapak jadi penyebab kamu melakukan pekerjaan ini, Bapak minta maaf. Tapi tolong, Bu, dengerin Bapak, Bu. Tinggalkan pekerjaan ini, Bu. Karena demi Allah, Bu, demi Allah. Apa yang Ibu lakukan ini tidak akan membawa keberkahan. Justru akan menjauhkan Ibu dari rezeki yang halal. Tolong, Bu, tinggalkan, Bu. Tinggalkan. Enggak. Sebentar, saya mau ngomong sama Ibu. Sebentar. Aku kecewa sama Ibu. Aku mau tanya sama Ibu ya. Kenapa Ibu nggak mau tinggalin perbuatan dosa itu? Kenapa? Aku ini suami kamu. Aku masih bisa ngasih kamu nafkah halal buat kamu sama Damar. Cukup ya, Mas ya. Cukup. Kamu tuh nggak usah sok-sokan nasihatin aku. Aku tuh nggak pernah protes ya sama pekerjaan kamu. Jadi kamu jangan protes sama pekerjaan aku. Astagfirullah. Kerjaan kamu tuh ya, Mas. Penghasilan itu lebih sedikit daripada aku, ngerti? Ya Allah, Bu, istighfar, Bu, istighfar. Nah, Sadar, Bu, Ibu. Walaupun suami saya melarang, tapi saya tetap melakukan bisnis pinjaman uang tersebut. Karena saat itu, saya benar-benar tergiur dengan penghasilannya, Mbak. Aduh Mbak, jadi pada saat itu Mbak memilih untuk tetap menjalankan usaha itu ketimbang menurut apa kata suami. Iya, Mbak. Lalu bagaimana Mbak? Apakah usahanya berjalan dengan lancar? Atau justru sebaliknya?
Itu dia Mbak, saya semakin terbuai karena bisnis pinjaman uang saya semakin berkembang dan uang yang saya dapatkan semakin banyak. Kehidupan saya pun seketika berubah. Pelan-pelan ya. Jangan buka dulu. Ibu punya surprise. Sebentar. Jangan dibuka. Nanti ibu hitung 3 kali. Kamu lihat. 1, 2, 3. Wah, keren banget motornya, Bu. Wih, ini pasti mahal kan, Bu? Iya dong, itu mahal. Buat kamu apa sih yang nggak ibu beliin? Makasih ya, Bu. Bagus kan? Bagus banget, Bu. Loh, kok ibu beliin Damar motor sih, Bu? Damar kan belum cukup umur, Bu, untuk bikin SIM. Nanti kalau kenapa-napa di jalan gimana coba? Udahlah, kamu tuh nggak usah berisik. Lagian, Damar naik motornya nggak akan ke jalan raya sana. Damar, dengerin Bapak ya, Nak. Kamu nggak boleh main sampai ke jalan raya ya. Kamu boleh main sekitaran sini aja, ya. Iya, Pak. Ya udah, kamu cobain cepetan. Oke. Awas, hati-hati, Nak. Hati-hati. Jangan ngebut-ngebut. Oh, Bu. Kamu lihat sendiri kan, Bu? Hah? Kok kamu gak ada cemas-cemasnya sih, Bu? Kalau kenapa-napa di jalan gimana? Ngapain aku cemas? Lagian Damar itu bisa naik motor kok. Yang lebih aku cemasin tuh kamu. Mending sekarang itu kamu kerja biar dapat uang. Sana. Ya udah, Bapak kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Oh ya, dengan saya sendiri. Oh, dari dealer? Iya, betul-betul. Warnanya warna silver. Besok? Ya udah, saya tunggu. Oh ya, terima kasih ya. Mobilku datang. Waduh, aku udah gak sabar nih. Akhirnya aku punya mobil. Budi! Ya ampun, lama banget sih. Bu Sartika. Bayar utang kamu sambungannya. Mohon maaf, Bu. Saya habis di PHK dan saya juga belum dapat uang pesangon, Bu. Aduh, aku tuh gak peduli ya. Mau di PHK, mau gak punya uang. Urusan aku kesini. Mau nagih utang yang udah jatuh tempo. Kasih saya waktu lagi, Bu Sartika. Saya pasti bayar sambungannya. Salah, aku tuh udah gak percaya sama omongan kamu. Kalau kamu gak bayar sekarang, aku bakal ambil barang-barang kamu. Was, Bu. Ibu gak bisa seenaknya ya ngambil barang-barang saya. ngajar kamu ya. Ajar! Minta maaf enggak sama Ibu Sartika? Bu, maafin saya, Bu. Saya gak bermaksud kasar sama Ibu, Bu. Saya pasti akan lunasin hutangnya sama bunganya, Bu. Ya udah, tapi kamu janji ya. Ingat, sampai minggu depan kamu belum bayar, tahu akibatnya. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Nama kamu siapa? Nama saya Erik, Bu. Namaku Sartika. Tadinya saya nggak kepikiran mau mempunyai asisten buat bantu saya menagih utang. Tapi sejak ketemu Erik, saya merasa nyaman, merasa terlindungi setiap bersama dia. Maaf Mbak, apakah perasaan Mbak ke dia ke arah suka?
atau mungkin bisa dikatakan jatuh hati. Iya benar Mbak. Saya jatuh hati sama dia sejak pertama kali ketemu. Aku tuh seneng banget loh. Dan beruntung punya asisten seganteng kamu. Ah, ibu bisa aja. Serius deh. Aku tuh ngerasa nyaman kalau aku tuh deket sama kamu. Aku juga nyaman deket ibu. Oh iya Bu, kita mau nagih kemana lagi Bu? Kita mau nagih ke pedagang yang di depan itu. Siap Bu. Pak Mamat, mana uangnya? Maaf Bu, saya baru bisa bayar segini. Soalnya dari kemarin dagangan saya lagi sepi. Apa-apaan ini? Aku gak mau ya. Kamu harus bayar sesuai perjanjian dong. Maaf Bu, tapi saya memang bener-bener lagi nggak bisa lunasnya sekarang. Bang, gorengan 20.000 ya? Ya, Bang. Aduh, kamu ingat dong waktu utang? Kamu bilang nggak ada uang. Ini apa? Ada Bu Sartika. Bang, tolong jangan diambil itu Bang. Soalnya ini buat beli bahan dagangan besok. Kalau diambil, saya besok nggak bisa dagang Bang. Alah, Bang nggak jadi Bang. Udah dulu Bang. terserah. Dagang mau enggak. Kalau bayar utangnya harus tepat waktu. Kalau enggak, ya ambil aja risikonya sendiri. Awas ya, kalau saya minggu depan kesini lagi, kamu belum bisa bayar, saya hancurin gerobak. Iya Bang. Bang, ingat ya kata-kata Erik. Yuk, Rik. Kalau mengingat kejadian itu, saya benci sama diri saya sendiri. Bisa-bisanya saya setega itu. Padahal mereka yang minjem uang ke saya adalah orang-orang miskin. Ini Bu kuncinya. Nggak usah. Mobilnya kamu bawa pulang aja. Kalau aku mau pergi, kamu kan bisa langsung jemput aku. Tapi Bu, kita kan baru kenal. Aku nggak enak kalau mobil aku bawa pulang Bu. Gimana kalau setiap hari aku antar jemput Ibu? Rik, dari pertama kali aku ketemu sama kamu, aku tahu kok kamu itu orang baik. Jadi aku tuh percaya sama kamu. Kamu nggak bakal mengkhianatin aku. Terima kasih Bu, Ibu udah percaya terhadap aku. Aku janji nggak akan ngecewain Ibu. Dan saya akan loyal dalam bekerja. Makasih ya. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu mesra-mesraan sama laki-laki lain di depan rumah kita. Dan kamu... Mas, tunggu. Mas. Kalau kamu pukul dia, mending kamu pukul aku. Kamu belain dia? Kamu suka sama dia, ha? Mas, bukan begitu. Dia itu udah aku anggap sebagai adik, Mas. Iya, tapi dia bukan muhrim kamu, ngerti gak sih? Ah, Saya minta maaf Pak. Saya nggak akan berbuat seperti itu lagi terhadap Bapak. diam! Mas, kamu udah gak usah minta maaf. Sekarang mending kamu pulang. Bisa jemput aku. Cepetan. Baik Bu. Mas, kamu tuh jangan bikin aku malu. Keterlaluan. Jadi Mbak selingkuh dengan asisten Mbak sendiri. Kenapa bisa sampai sejauh itu Mbak menyakiti hati suami Mbak? Saat itu hati saya benar-benar sudah dibutakan dengan kemaksiatan, Mbak. Lalu Mbak,
Apa yang suami Mbak lakukan ketika dia mengetahui bahwa Mbak selingkuh dengan asisten Mbak sendiri? Suami saya masih berusaha sabar, menasehati dan memaafkan saya agar saya tidak selingkuh, Mbak. Dan suami saya juga melarang saya menjadi rentenir. Lalu Mbak, apakah kali ini Mbak menuruti apa kata suami? Jadi kapan mau bayar utangnya? Ingat ya Bu, denda sama bunganya itu udah menyamai uang yang Ibu pinjam ke saya. Saya kasih waktu sampai lusa. Kalau Ibu nggak bayar, saya akan ambil rumah Ibu. Bu, udah waktunya maghrib. Ibu masih sibuk, nanti aja. Ibu, aku minta uang dong. Aku mau main sama teman-teman. Ih, kamu itu. Nih. Kok 100 sih, Bu? Tambahin dong, Bu. Ih, kamu itu. Gini dong, Bu. Makasih, Bu. Damar, kamu mau kemana? Hah? Naik motor? Iya. Gak usah lah naik motor, udah malam. Sebentar doang kok, Pak. Bu, gak dibolehin sama Bapak. Aduh, Mas, kamu tuh ngapain sih ngelarang-larang Damar naik motor? Ya biarin aja lah. Toh motor itu yang beliin aku, bukan kamu. Ini bukan masalah siapa yang beli motor, Bu. Tapi ini waktunya sudah malam. Ya udah sana keluar sana. Nanti daripada bapak kamu ngoceh-ngoceh terus sana. Ya, Bu. Bu, jangan terlalu memanjakan Damar. Mas, kamu itu ya bikin aku tuh pusing. Aku tuh lagi ngitung jadi salah kan. Wah, nih. Aku kasih uang nih. Nanti kamu taruh di kotak amal biar kamu itu dapat pahala. Assalamualaikum. Salam. Aneh banget sih, dikasih uang malah gak mau. Saya semakin larut dalam kemaksiatan. Semakin banyak uang yang saya dapatkan dari hasil rentenir. Dan semakin banyak pula masalah yang datang, Mbak. Pak, ini ada uang sedikit dari kami untuk ganti rugi. Semoga ini bisa membantu pengobatan anak Bapak. Mohon diterima. Apaan ini? Anak saya cacat permanen. Kalian ganti rugi dengan segini? Lebih baik saya akan selesaikan polisi biar anak kalian masuk penjara. Pak, sabar, Ibu. Tolong Damar, Bu. Damar nggak mau di penjara. Kita bisa bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik. Kalian pikir dengan uang segini anak saya bisa pulih kembali? Bisa sehat kembali? Bapak maunya berapa? 50 juta. Apa? 50 juta? Iya, 50 juta. 50 juta itu banyak loh, Pak. Bapak jangan meras kami dong. Saya nggak peduli. Kasih 50 juta ke saya, atau kita selesaikan masalah ini kantor polisi. Nggak mau di penjara, Bu. Yaudah. Kalau gitu, saya bayar. Sebentar ya, Pak. Ini 50 juta. Tapi ingat ya, Pak. Masalah ini selesai sampai di sini. Kalau anak saya nggak cacat permanen, saya juga nggak akan berurusan dengan keluarga kalian. Damar, berapa kali Bapak bilang sama kamu, jangan suka naik motor. Jadi begini kan akhirnya. Kamu tuh juga ngapain sih? Pakai motor ngebut-ngebut segala. Emangnya kamu tuh balap? Ingat ya, gara-gara kamu,
ibu harus kehilangan 50 juta? Emangnya gampang nyari uang 50 juta? Udah Bu, udah sabar Bu. Kamu nggak usah marah-marah terus. Nggak akan menyelesaikan masalah juga. Bapak itu nggak usah ikut campur. Yang kehilangan uang itu aku, bukan kamu. Bapak sama anak sama aja bikin susah. Kalau aku cuma bisa bikin ibu bapak susah, lebih baik aku nggak usah jadi anak ibu bapak. Damar, Damar, mau kemana kamu, Damar? Iya, Rik. Aku udah selesai nih nagihnya. Kamu udah selesai belum? Ya udah, aku tunggu ya. Jangan! Pasin! Cepat! Jangan berat! Bu Sarti, ada apa Bu? Aku bisa jambret, orang ini baru semua, Rik. Maafin aku ya Bu, gara-gara nunggu aku, ibu jadi kejambretan. Enggak apa-apa, Pak. Ini bukan salah kamu. Ini mungkin hari sial aku, Rik. Rik, tapi aku senang kok. Aku punya asisten kayak kamu. Aku juga lebih seneng punya bos kayak ibu. Apalagi kalau bisa milikin ibu. Aku juga senang kalau jadi milik kamu, Rik. Saya juga nggak paham, Mbak. Saat itu, saya sama sekali tidak kepikiran dosanya, Mbak. Rik, kenapa ya? Aku tuh masih kangen banget sama kamu. Padahal kita baru aja pergi bareng loh. Sama sayang, aku malah makin kangen sama kamu. Sudah Bu, cukup. Udah, kamu sekarang pulang. Aku mau sama kamu. Tik, aku mau tanya sama kamu. Salah aku apa, Tik? Salah aku apa? Hah? Kenapa kamu tega memperlakukan aku seperti ini, Tik? Oke, memang aku nggak bisa ngasih kamu nafkah seperti yang kamu inginkan. Tapi seenggaknya aku sudah berusaha, Tik. Aku sudah berusaha menjadi yang terbaik buat kamu, buat Damar. Karena aku tuh udah gak cinta sama kamu. Kalau kamu memang gak bahagia hidup sama aku, hari ini juga. Hari ini juga aku ceraikan kamu. Aku akan pergi dari rumah ini. Ya udah. Pak, jangan pergi, Pak. Damar gak mau kalau ibu sama bapak pisah. Damar, kamu tuh tenang aja. Kalau bapak kamu pergi, pasti ada ibu yang bisa ngurusin kamu. Aku nggak peduli, Bu. Aku nggak setuju kalau ibu sama bapak pisah. Kamu tuh anak kecil, gak tahu apa-apa. Mending kamu diam.
Akhirnya suami saya bersedia menceraikan saya, Mbak. Padahal saya tahu dia masih cinta sama saya. Sebenarnya itu hal yang wajar, Mbak. Kadang kita sebagai manusia suka bereaksi berlebihan. Apalagi saat lagi emosi seperti itu. Lalu bagaimana, Mbak? Apa yang terjadi setelah suami Mbak pergi meninggalkan rumah? Saat itu saya baru tahu kalau lelaki yang sudah membuat saya jatuh cinta, membuat saya jadi istrinya, ternyata seorang penipu, Mbak. Hah? Ayo bayar utangnya, Pak. Kalau enggak gerobak Bapak saya hancurin. Pak, Bapak udah seminggu ya telat. Kalau Bapak nggak bayar juga, saya akan naikkan 3 kali lipat. Oh, Bapak, saya belum bisa bayar. Gimana sih? Erik ngapain lagi hutang ke nasabah aku? Pasir! Lah, bukannya orang itu yang jabret aku kemarin? Ngajar. Ternyata si Erik selama ini dia kerja sama pencopet itu. Erik! Sartika? Saya? Gila ya kamu? Kenapa kamu nagih-nagih nasabahku? Kamu hianatin aku ya selama ini? Sayang, aku bisa jelasin ini, sayang. Aku udah dengar semuanya. Bener ya kamu tuh keterlaluan. Selama ini kamu tuh nipu aku. Hah? Oke, aku ngaku. Aku cuma manfaatin kamu. Itu Bu Sartika kan? Ini bisa jadi kesempatan gue buat deketin rentenir sukses itu. Selama ini aku tuh sayang sama kamu, aku percaya sama kamu. Tapi kamu bener-bener hianatin aku. Ayo cabut. Erik! 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 Erik tunggu, Erik! 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 Erik tunggu! Erik! Erik! Erik, aku sumpahin kamu kecelakaan terus kamu mati! Maaf Bu Sarti, saya benar-benar gak ada uang Bu. Saya janji, seutang saya bayar besok ya. Suami saya gajian Bu. Saya benar-benar gak ada uang Bu. Jangan bohong sama aku! Ampun Bu! Sini kamu. Itu bikin aku kesel. Sekarang kamu harus bayar. Kalau gak bayar, aku bakal pecahin kepala kamu. Tolong! Tolong! Emang keterlaluan Bu Santi. Ini nggak bisa dibiarin Pak. Iya, saya juga kemarin diancam tahu. Iya, saya juga Pak. Ayo di sana Pak. Ayo. Enggak. Habiskan Bu. Lepasin! Lepasin saya! Lepasin! Bu Sartika udah keterlaluan. Ayo Bu, ikut kami ke kantor polisi Bu. Ayo bawa. Enggak. Saya nggak mau ke kantor polisi. Mas, jangan bawa saya ke kantor polisi. Mas, saya mohon. Ayo ikut Bu. Enggak. Mas,
Bu, maafin saya. Kenapa aku harus mengalami semua ini? Setelah berbagai masalah menimpa saya memutuskan untuk berhenti jadi rentenir. Tapi tiba-tiba datang godaan yang membuat keputusan saya goyah, Mbak. Ya, Bu. Iya, Bu, saya mau pinjam uang. Maaf Bu, sekarang saya udah nggak minjemin uang, udah nggak jadi rentenir lagi. Ya, giliran saya mau pinjam uang, Ibu udah nggak jadi rentenir lagi. Tolong dong Bu, kali ini aja. Saya kan buat beli dagangan. Dagangan saya sekarang banyak peminatnya Bu. Nanti saya balikin 3 kali lipat. Waduh, lumayan juga ya, dibalikin 3 kali lipat. Tapi kan aku udah niat gak mau jadi rentenir lagi. Gimana Bu? Saya pinjamnya cuma 30 juta kok. Hah? 30 juta? Ya ampun, aku kok jadi bingung gini sih? Kalau aku gak pinjemin, sayang juga. Ya udah deh, kalau Bu Sartika nggak mau minjemin ke saya pinjem sama orang lain ya. Bu, saya akan pinjemin 30 juta, tapi itu beneran Ibu mau ngembaliinnya 3 kali lipat? Ya bener sih, masa bohong? Kan Bu Sartika tahu mas saya. Tapi Ibu kapan balikinnya? Paling telat juga 1 minggu. Yaudah kalau gitu saya pinjemin ya. Minta nomor rekeningnya aja Bu. Nih nanti Ibu tulis aja. Ini Bu. Ya, saya transfer ya. Ini Bu buktinya ya. Oh yaudah, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Bu Yuni. Bu Yuni. Bu Sartika. Bu Tia. Bu Yuni kemana ya? Dari tadi saya ketok-ketok, tapi kok nggak ada? Bu Yuni udah pindah 2 hari yang lalu, Bu. Pindah? Iya, Bu. Pindah kemana? Saya nggak tahu, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Bu. Ya Allah. Pindah. Jangan-jangan saya kena tipu lagi. Ya Allah, nggak mungkin. Lagi-lagi saya mendapat cobaan karena perbuatan dosa yang saya lakukan, Mbak. Sejak kejadian itu, saya harus benar-benar bertobat. Tobat bukan hanya diniatkan, tapi harus diwujudkan dengan tindakan. Hamba benar-benar menyesal. Hamba ingin tobat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba. Hamba benar-benar menyesal ya Allah. Akhirnya saya pun sadar, Mbak. Kehidupan mewah yang saya dapatkan dari cara yang gak halal membawa sengsara dalam hidup saya. Saya senang, Mbak. Akhirnya Mbak bisa menyadari semuanya dengan besar hati. Iya, Mbak. Tapi setelah itu, saya juga jadi sadar kalau ternyata jalan menuju tobat itu gak pernah mulus. Ada aja cobaan yang menimpa saya. Kenapa, Mbak? Cobaan apa yang Mbak dapatkan saat proses tobat itu? Astagfirullahaladzim. Damar.
Astagfirullahaladzim. Damar. 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 Damar, kamu kenapa nak? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Damar, kamu kenapa nak? Damar. Damar. Sabar ya Mbak. Saya tahu Mbak pasti sedih banget mengingat malam itu. Saya takut banget, Mbak, malam itu. Semua orang sudah meninggalkan saya, Mbak. Hanya tersisa anak yang saya punya. Saya nggak sanggup menjalani hidup ini kalau dia juga pergi ninggalin saya. Duh Mbak nangis terus. Gak apa-apa ya, kita berhenti dulu. Kita break dulu ya Mbak ya. Gak apa-apa kok Mbak, saya masih kuat buat cerita. Gak apa-apa Mbak, pasti berat banget buat kamu. Saya segera meminta pertolongan tetangga dan membawa anak saya ke rumah sakit Mbak. Lalu bagaimana pada saat itu dengan keadaan anak Mbak? Damar, maafin ibu ya sayang. Karena ibu, kamu jadi seperti ini. Damar. Damar, maafin ibu ya nak. Damar, sayang maafin ibu ya nak. Ibu udah terlalu egois memikirkan kepentingan ibu sendiri. Ibu gak pernah mikirin kamu. Maafin ibu ya nak. Ya Bu, gak apa-apa. Damar. Bapak ya Mbak, harusnya Bapak lebih bisa banyak menjaga dan memperhatikan kamu. Mas, aku juga minta maaf ya Mas sama kamu Mas. Selama ini aku banyak salah sama kamu. Dan aku janji Mas, aku akan ninggalin pekerjaan aku sebagai rentenir. Dan aku gak akan selingkuh lagi, aku gak akan hianatin kamu lagi Mas. Maafin aku. Iya Bu, Bapak sudah ikhlas kok. Bapak sudah maafkan Ibu jauh sebelum Ibu minta maaf. Maafin Damar juga ya Pak. Bu, aku udah bikin kalian khawatir. Aku janji bakal jadi anak yang baik. Makanya Bapak sama Ibu jangan pisah ya. Bapak dan Ibu akan selalu ada untuk Damar. Kita akan selalu bersama untuk selamanya. Saya senang Mbak mendengar anak Mbak sudah sehat kembali dan Mbak rujuk dengan suami. Pasti kehidupan Mbak bahagia seperti sedia kala. Loh kenapa Mbak? Kok sedih? Karena ternyata hidup baru bahagia itu hanya sebentar saya rasakan, Mbak.
Kenapa ya? Kok sakit banget? Tiba-tiba aja saya merasakan sakit yang begitu terasa di bagian kemaluan saya, Mbak. Saya seperti ditunjukkan oleh Tuhan balasan atas perbuatan dosa saya, Mbak. Maaf Bu Sarti, saya benar-benar gak ada uang, Bu. Jangan bohongin Bapak! Ajar! Minta maaf enggak sama Ibu Sartika? Bu, maafin saya, Bu. Saya gak bermaksud kasar sama Ibu, Bu. Saya pasti akan lunasin hutangnya sama bunganya, Bu. Ya udah, tapi kamu janji ya. Aku nggak mau ya. Kamu harus bayar sesuai perjanjian dong. Awas ya. Kalau saya minggu depan kesini lagi, kamu belum bisa bayar, saya hancurin di gerobak. Tolong! Pak minta tolong, Pak. Pak, asal aja, Pak. Saya nyaris pingsan. Dan di saat saya seperti itu, tidak ada satupun orang yang bersedia menolong saya, Mbak. Sakit sekali, ya Allah. Mungkin itu sebuah karma bagi saya karena telah berbuat zalim kepada yang lain. Ya Allah, Gusti. Kamu yang nyebrang gak lihat-lihat. Motor saya jadi jatuh tuh, rusak. Barang-barang saya juga hancur. Pak, saya minta maaf ya, Pak ya. Minta maaf. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ganti rugi sekarang. Ya Allah, gimana cara ganti rugi? Tapi Pak, saya nggak punya uang, Pak. Coba sini lihat dompetnya. Tapi Pak, jangan Pak. Pak, jangan Pak. Ya Allah, Pak. Pak, ini uang saya buat berobat, Pak. Apaan muka segar gini? Ngomongnya sakit. Tapi saya benar-benar sakit, Pak. Kosong. Ya Allah. Pak, ya Allah. Pak, itu uang saya, Pak. Ya Allah. Bu, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin yang akan saya sampaikan ini bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Saya harap Bapak dan Ibu bisa berbesar hati untuk menerima ini. Dari hasil pemeriksaan, Ibu Sartika dinyatakan mengidap kanker serviks stadium 3. Sabar ya, Bu. Sabar. Mungkin ini cara Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya sama kamu. Dan semoga sakit yang kamu alami bisa menjadi pelebur dosa kamu. Sekarang banyak-banyak istighfar, Bu. Mohon ampun sama Allah, ya. Lalu bagaimana kondisi Mbak sekarang? Alhamdulillah sudah membaik, Mbak. Saya masih harus menjalani serangkaian proses kemo dan radiasi. Tapi saya yakin saya bisa kembali sehat. Iya, Mbak. Saya juga yakin Mbak pasti bisa kembali sehat. Terima kasih, Mbak. Saya tahu cobaan hidup saya ini gak mudah. Tapi setelah bertaubat, saya mulai mempelajari kembali makna rezeki, keikhlasan, dan keberkahan dalam hidup saya. Saya sadar uang bukan segalanya jika tidak membawa ketenangan dan keselamatan untuk keluarga saya. Saya senang mendengarnya, Mbak. Lalu kegiatan apa yang Mbak lakukan sekarang? Sejak saya tak lagi menjadi rentenir, saya dan suami buka warung, Mbak. Saya tahu jalan hidup yang saya pilih.
sekarang gak mudah. Tapi setidaknya saya sadar kalau uang gak bisa membuat kita bahagia. Karena hanya keluarga yang membuat saya bahagia. Saya senang melihat Mbak Sartika akhirnya bisa melalui semua godaan dan cobaan dalam hidup. Hingga akhirnya menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Saya doakan ya Mbak, supaya Mbak sehat terus. Dan bisa menjalani hidup yang bahagia dengan suami dan anaknya. Amin. Terima kasih Mbak. Terkadang kita sebagai manusia begitu mudah tenggelam dalam godaan kenikmatan duniawi. Sampai kita lupa akan kehidupan abadi yang menanti kita di akhirat nanti. Walau begitu, Mbak Sartika tetap berhasil melewati semua godaan dan tetap tegar menjalani semua cobaan dalam hidupnya untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang seorang istri, tentang seorang ibu yang menemukan makna kehidupan kembali setelah sempat tersesat dalam kemaksiatan. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya dengan kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.